Kaum Murji'ah juga dipengaruhi oleh persoalan politik sama seperti Khawarij. Kaum Khawarij pada mulanya pengikut Ali, namun berbalik menjadi musuhnya karena adanya perlawanan. Kelompok pendukung Ali yang masih setia padanya bertambah kuat dan fanatik. Kelompok ini dikenal sebagai golongan Syiah. Kedua golongan ini bermusuhan. Dalam suasana pertentangan seperti ini, timbul suatu golongan yang bersikap netral, tidak mau ikut campur dalam pertentangan ini dan menyerahkan hukum kafir kepada Tuhan. Golongan ini disebut kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah menjatuhkan hukum mukmin bagi orang yang melakukan dosa besar. Berbeda dengan kaum Khawarij yang menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang serupa itu. Adapun dosa besar yang diperbuat ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak. Bagi mereka yang penting serta yang diutamakan adalah sebenarnya iman, sedang perbuatan hanya soal yang kedua. Ini merupakan kesimpulan dari pendirian bahwa yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang hanyalah kepercayaan atau iman dan bukan perbuatan atau amal. Arja'a mengandung arti memberi pengharapan. Nama Murji'ah diberikan kepada golongan ini bukan menunda penentuan hukum terhadap orang Islam yang berdosa besar kepada Allah di hari perhitungan kelak, dan bukan pula karena mereka memandang perbuatan mengambil tempat ujian dari iman, tetapi mereka memberi pengharapan bagi orang yang berdosa besar untuk masuk surga. Dengan adanya perkembangan pemikiran dan perpecahan kaum Murji'ah pecah menjadi beberapa golongan kecil. Pemikiran yang ditekankan di sini yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Juga membahas tentang Jabariyah dan Qadariyah. Golongan ini terbagi dalam dua golongan besar, golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai besarnya dosa yang dilakukan, dan kemungkinan Tuhan akan mengampuni. Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis merupakan tokoh yang masuk dalam golongan Murji'ah moderat. Golongan ekstrim yang dimaksud ialah Al-Jahmiyah, pengikut-pengikut Jahm ibnu Sofwan. Menurut golongan ini, orang Islam percaya bahwa Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, tidaklah menjadi kafir karena iman dan kufur tepatnya dalam hati. Bahkan orang yang menyembah berhala, menjalankan ajaran Yahudi atau Kristen juga tidak menjadi kafir. Bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Bagi Al-Solihiyah, pengikut Abu Al-Hasan Al-Solihi, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah yang tidak tahu pada Tuhan. Sembahyang tidak merupakan ibadah kepada Allah. Golongan Al-Yunusi'ah berpendapat bahwa melakukan maksiat tidak merusak iman seseorang. Golongan Al-Ubadiyah juga berpendapat sama. Ajaran dari golongan ekstrim ini dapat membawa pada sikap memperlemah ikatan moral. Dalam hal ini, Murji'ah mengandung arti yang tidak baik. Tetapi ajaran yang terdapat pada golongan Murji'ah moderat masih bisa diterima oleh golongan ahli sunnah wal jamaah dalam Islam. Kemudian Qadariyah dan Jabariyah. Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk di dalamnya manusia sendiri. Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya dan mewujudkan impiannya sendiri. Jabariyah berpendapat sebaliknya, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Masyarakat Arab sebelum Islam bersifat serba sederhana dan jauh dari ilmu pengetahuan, terpaksa menyesuaikan hidup di padang pasir. Mereka merasa lemah dan tidak kuasa menghadapi kesukaran hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bergantung pada kehendak alam. Ketika paham Qadariyah masuk ke kalangan mereka, karena kalangan tadi menganut Jabariyah, ketika paham Qadariyah masuk, hal itu menimbulkan kegoncangan dalam pemikirannya, menimbulkan kebimbangan dalam diri mereka yang dianggapnya Qadariyah menentang ajaran Islam. Menurut Ghailan,
Manusia berkuasa atas perbuatannya sendiri. Manusia merdeka dalam tingkahnya. Manusia berbuat baik dan jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Menurut Jahm, manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai pilihan, tidak mempunyai kehendak sendiri. Dalam perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan baginya. Manusia dalam paham ini hanya wayang yang digerakkan dalang. Tanpa gerak Tuhan, manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Paham ini merupakan paham ekstrim. Al-Syahrastani menyebut paham Jabariyah lain yang bersifat moderat. Paham ini dibawa oleh Al-Husain ibnu Muhammad al-Najjar. Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun baik. Tetapi manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan itu. Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Paham ini juga disebutkan oleh Diror Ibnu Amr. Paham Jabariyah dan Qadariyah masih tetap terdapat di dalam kalangan orang Islam saat ini. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologis yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Pemberian nama kaum ini bermula dari pertikaian paham antara Wasil dan Amr dari satu pihak dan Hasan al-Basri dari pihak lain. Mereka disebut kaum Mu'tazilah karena mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, tetapi mengambil posisi di antara kedua posisi itu. Al-Manzilah bain al-Manzilatain. Dan banyak sekali sejarah-sejarah yang menunjukkan asal mula dari nama Mu'tazilah tersebut. Menurut Wasil, Tuhan tidak mungkin diberikan sifat yang mempunyai wujud tersendiri dan kemudian melekat pada zat Tuhan. Oleh karena itu, untuk memelihara tauhid atau kemahaesaan Tuhan, Tuhan tidak boleh dikatakan mempunyai sifat dalam arti di atas. Orang yang diakui menjadi pengikut Mu'tazilah hanyalah orang yang mengakui dan menerima 5 ajaran yang menjadi pegangan kaum Mu'tazilah ini, yaitu al-usul al-khamsah. Urutan pentingnya dari kedudukan tiap dasar pegangan ini yaitu at-tauhid atau kemahaesaan Tuhan. Tuhan dalam paham mereka akan betul-betul Maha Esa hanya kalau Tuhan merupakan suatu zat yang unik, tidak ada yang serupa dengan Dia. Mereka menolak paham antropomorfisme yang diketahui menggambarkan Tuhan dekat menyerupai makhluknya. Al-adl atau adil, mereka ingin menyucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil, tidak bisa berbuat zalim. Yang kedua ini tetap berpengaruh, tetap dipengaruhi oleh yang at-tauhid tadi yang pertama. Kemudian ada janji dan ancaman, al-wa'd wa al-wa'id. Tuhan tidak akan disebut adil jika Tuhan tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan jika tidak memberi hukuman kepada orang jahat. Ini juga tetap berhubungan dengan dasar-dasar sebelumnya. Al-manzilah bain al-manzilatain. Posisi tengah bagi si dosa besar. Pembuat dosa besar bukanlah kafir karena masih percaya kepada Tuhan dan Rasul, tetapi bukanlah mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Karena bukan mukmin dan bukan kafir, ia tidak dapat masuk surga maupun neraka. Inilah sebenarnya keadilan. Iman bagi mereka bukan hanya pengakuan dan ucapan lisan, tetapi juga perbuatan. Perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Ajaran ini merupakan ajaran wajib bagi kaum Mu'tazilah dan juga bagi umat Islam lainnya. Mu'tazilah telah tak mempunyai wujud kecuali dalam sejarah. Aliran ini masih dipandang sebagai aliran menyimpang dari Islam. Ahlus sunnah wal jamaah atau ahli sunnah dan jamaah. Term ini timbul sebagai reaksi terhadap paham-paham golongan Mu'tazilah. Term ahli sunnah
dan jamaah merupakan golongan yang berpegang pada sunnah, lagi merupakan mayoritas, sebagai lawan dari golongan Mu'tazilah. Term ini banyak dipakai sesudah timbulnya aliran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dua aliran ini menentang ajaran Mu'tazilah. Yang dimaksud dengan ahli sunnah dan jamaah di dalam teologi Islam adalah kaum Al-Asy'ariyah dan kaum Maturidi. Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail Al-Asy'ari merupakan pendiri dari ajaran Al-Asy'ariyah. Ia sebelumnya mengikuti aliran Mu'tazilah dan murid dari salah seorang terkemuka dalam golongan tersebut, yakni Al-Jubai. Karena sebab yang tidak begitu jelas, Al-Asy'ari meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Sampai pada akhirnya ia bermimpi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mazhab Mu'tazilah merupakan ajaran yang sesat, dan kemudian ia berdebat dengan gurunya tersebut yang pada akhirnya tidak dapat memberikan jawaban dari Al-Asy'ari. Kemudian setelah itu Al-Asy'ari dalam keadaan ragu-ragu dan bimbang meninggalkan rumah selama 15 hari untuk memikirkan ajaran Mu'tazilah. Kemudian ia mantap menyatakan keluar dari ajaran tersebut. Setelah 40 tahun ia mengikuti ajaran tersebut dan akhirnya meninggalkan dan menyusun teologi atau ajaran-ajaran baru yang sesuai dengan hadis. Ajaran Al-Asy'ari antara lain, Tuhan mempunyai sifat. Tuhan bukan pengetahuan, tetapi yang mengetahui. Al-Quran tak mungkin diciptakan. Tuhan dapat dilihat di akhirat. Perbuatan manusia diwujudkan oleh Tuhan. Tuhan mempunyai muka, tangan, mata, dan sebagainya dengan tidak ditentukan bagaimana. Tuhan berkuasa mutlak dan tidak ada satupun yang wajib baginya. Orang-orang yang berdosa besar tetap mukmin karena imannya masih ada. Karena dosa besar ia menjadi fasik. Ajaran ini dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya. Salah satunya ialah Muhammad ibnu Al-Thayyib ibnu Muhammad Abu Bakar Al-Baqillani. Namun dalam beberapa hal Al-Baqillani tidak begitu saja sepaham dengan Al-Asy'ari. Kemudian ada juga pengikut Al-Asy'ari yang besar pula pengaruhnya adalah Abdul Al-Malik Al-Jawani. Sama juga dengan Al-Baqillani, ia tidak selamanya setuju dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Al-Asy'ari. Kemudian ada Abu Hamid Al-Ghazali, adalah pengikut Al-Asy'ari yang terbesar pengaruhnya pada umat Islam. Paham Al-Ghazali ini dimajukannya tidak jauh berbeda dengan paham-paham Al-Asy'ari. Kemudian yang terakhir ada aliran Maturidiyah yang dipelopori oleh Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi, yang pendiri dan juga yang mengetuai dari aliran ini. Ia adalah pengikut Abu Hanifah. Dalam pandangan keagamannya, Al-Maturidi banyak memakai akal dalam sistem teologi. Ajaran-ajarannya sebagian ada yang sependapat dengan Al-Asy'ari dan ada juga yang masih sependapat dengan aliran Mu'tazilah. Seperti baginya Tuhan mempunyai sifat-sifat, itu memiliki persamaan dengan Al-Asy'ari. Tetapi dalam manusia yang mewujudkan perbuatannya itu sependapat dengan Mu'tazilah. Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Al-Quran tidak diciptakan tapi bersifat qadim. Yang ini sesuai dengan ajaran Al-Asy'ari.
Orang-orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan dosanya akan ditentukan Tuhan di akhirat. Yang ini sepaham dengan Al-Asy'ari. Salah satu pengikut penting ialah Abu al-Yusr Muhammad al-Bazdawi. Ia tidak pula selamanya sepaham dengan Al-Maturidi, sama seperti pengikutnya Al-Asy'ari yang tidak selamanya mengikuti ajaran-ajaran Al-Asy'ari, sehingga